Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Eni Wulandari SPSI, MSI, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di dalam diskusi hari ini. Baik, semuanya perkenalkan nama saya Kalmariza Salsabila selaku moderator dalam diskusi materi teori kepribadian dan teori belajar sosial. Kemudian adapun kelompok saya yang terdiri dari Aprilian Mutia Nursyada, Mulyananda Cairani, dan Fadria Dewi Meganingsih. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembacaan materi yang dibacakan oleh Fadria Dewi Meganingsih. Biografi Carl Rogers. Carl Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran Chicago. Ia adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah seorang insinyur sipil yang sukses dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga dan penganut Kristen yang taat. Pendidikannya dimulai di kelas 2. Karena dia sudah bisa atau mampu membaca sebelum ia masuk TK. Ketika Carl berusia 12 tahun, keluarganya pindah ke daerah peternakan sekitar 30 mil sebelah barat Chicago. Dan disinilah ia menghabiskan masa remajanya. Dengan pendidikan yang ketat dan banyak tugas yang harus diselesaikan, Carl menjadi remaja yang agak terisolasi tetapi mandiri dan memiliki disiplin diri yang kuat. Pada tahun 1940, Carl Rogers ditawari profesor penuh di Ohio State. Pada tahun 1942, ia menulis buku pertamanya, Counseling and Psychotherapy. Di buku itu, Rogers menyarankan bahwa klien dengan membangun relasi yang berdasarkan pemahaman, penerimaan dari terapis, dapat menyelesaikan berbagai kesulitan dan mendapatkan pencerahan yang dibutuhkan untuk merekonstruksi hidup. Kemudian pada tahun 1945 ia diminta untuk mendirikan sebuah pusat konseling di University of Chicago saat masih bekerja di sana. Pada tahun 1951 ia menerbitkan karya besarnya yaitu Client-Centered Therapy, sebuah karya yang menguraikan teori dasarnya. Pada tahun 1957, ia kembali untuk mengajar di alma maternya, yaitu University of Wisconsin. Sayangnya, saat itu konflik dalam Departemen Psikologi. Rogers sangat kecewa, sehingga pada tahun 1964, ia menerima posisi sebagai kepala riset di La Jolla, California. Disinilah ia memberikan terapi, pidato, dan menulis sampai kematiannya pada tahun 1987. Teori kepribadian Carl Rogers. Teori Rogers sangat bersifat klinis karena didasarkan pada pengalaman bertahun-tahun tentang bagaimana seorang terapis menghadapi seorang kliennya. Dalam dunia psikologi, teori ini disebut dengan teori-teori yang berpusat pada klien. Dalam istilah Carl Rogers, disebut sebagai Client-Centered Therapy atau Person-Centered Psychotherapy. Maksud dari berpusat pada klien adalah karena teori ini terapis harus mampu masuk pada hubungan yang sangat pribadi dan subjektif dengan klien, yang hubungannya tersebut bukan seperti ilmuwan dengan objek penelitian namun lebih pada antara pribadi dengan pribadi. Terapis memandang bahwa klien memiliki pribadi, memiliki harga diri tanpa syarat, memiliki nilai-nilai tak peduli bagaimana keadaannya, tingkah lakunya atau perasaannya. Aplikasi dalam teori ini yang pertama yaitu teknik riset. Rogers menjadi pelopor riset ilmiah dalam konseling dan psikoterapi. Pendekatan yang dipakainya antara lain konteks analisis, rating scale, dan Q-teknis. Analisis isi adalah prosedur menganalisis verbalisasi klien,
atau merekam, mengklasifikasi, menghitung pernyataan klien untuk menguji berbagai hipotesis atau proporsi mengenai hakikat kepribadian atau meneliti perubahan konsep diri yang terjadi dalam terapi. Skala rating dipakai untuk meneliti kualitas hubungan terapi. Rating dilakukan oleh klien secara bebas menurut apa yang dirasakannya. Q-teknis adalah model asesmen untuk meneliti pandangan orang mengenai dirinya sendiri. Q-sort atau Q-teknis adalah self-rating, sehingga mungkin sekali timbul defensiveness, usaha tampil yang dapat diterima yang baik di mata dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu psikoterapi. Rogers menanamkan teknik terapinya. Terapi berpusat pada klien. Terapi ini dikemukakan dalam paparan yang sederhana namun dalam praktek sulit diaplikasikan. Secara singkat, pendekatan berpusat klien berpendapat agar orang yang rentan dan cemas dapat mengembangkan jiwanya, mereka harus mengadakan kontak dengan terapis atau kongruen dan dapat menciptakan suasana penerimaan tanpa syarat dan empati yang akurat. Namun disinilah letak kesulitannya. Konselor yang kongruen menerima positif tanpa syarat dan pemahaman empatik tidak mudah ditemukan. Konseling berpusat pada klien dideskripsi dalam bentuk jika sampai maka, yaitu jika kondisi terapis kongruen, menerima positif tanpa syarat, dan empatis dapat diciptakan, maka proses terapi akan berjalan lancar. Jika proses terapi berjalan, maka dapat diharapkan hasilnya dapat mengembangkan klien ke arah yang dikehendaki. Jadi, terapis Rogers dapat dijelaskan melalui 3 faktor, yaitu kondisi, proses, dan hasil. Aplikasi Carl Rogers yang C adalah kondisi. Menurut Rogers, agar proses terapeutik dapat berlangsung, dibutuhkan 3 kondisi yang harus ada dalam bentuk yang memenuhi syarat. Yang pertama, klien yang mengalami kecemasan atau kerentanan memiliki motivasi mendatangi terapis untuk mencari bantuannya. Terapis atau konselor dapat menunjukkan kepada klien bahwa konsep dirinya kongruen, menerima positif klien tanpa syarat dan bersikap empatik. Klien harus dapat menangkap atau mempersepsi karakteristik terapis atau kongruen, menerima positif tanpa syarat dan empatik yang ditunjukkan kepadanya. 3. Kontak antara klien dengan terapis atau konselor dalam suasana kongruen, menerima positif tanpa syarat dan empatis itu berlangsung dalam waktu yang panjang. Kemudian ada 2 kondisi, yakni kondisi 1 dan 3, yaitu motivasi klien untuk mendapat bantuan dan waktu terapi yang panjang. Pada dasarnya merupakan syarat dari semua pendekatan terapi. Kondisi 2, konselor yang kongruen menerima positif tanpa syarat, empatik, menjadi kondisi yang unik dan revolusioner dari terapis berpusat pada klien. Yang D adalah proses. Jika kondisi terapeutik kongruen, penerimaan positif tanpa syarat, empatik yang telah ada, proses perubahan terapeutik dapat mulai digerakkan. Walaupun setiap klien masalahnya unik, Roger menemukan beberapa karakteristik proses terapeutiknya. Proses perbaikan kepribadian dapat diletakkan dalam satu kontinum dari sangat defensif menjadi sangat integratif yang dibagi dalam 7 tahapan. Tahap pertama, klien tidak mau mengkomunikasikan dirinya. Klien datang ke terapi bukan untuk mencari bantuan, tetapi karena alasan lain. Mereka sangat kaku, menolak untuk berubah, dan tidak mau menyadari masalah yang dihadapinya. Kemudian menolak perasaan serta emosi diri sendiri. Kemudian tahap kedua, sikap kakunya berkurang, yaitu mereka membahas kejadian eksternal dan orang lain, tetapi masih belum menyadari perasaan-perasaan dirinya sendiri. Dan mereka membahas perasaan sendiri seolah perasaan itu fenomena objektif. Dan tahap ketiga, klien semakin bebas membicarakan dirinya sendiri, yaitu klien mulai nyaman. Namun
apa yang dibicarakan itu masih sangat objektif. Misalnya saya bekerja sebaik mungkin, tetapi pimpinan tetap tidak senang dengan saya. Klien berbicara mengenai perasaan dan emosi yang telah lalu atau yang akan datang, bukan perasaan-perasaan sekarang yang mereka rasakan. Kemudian mereka ragu dan membuat pilihan pribadi dan menolak tanggung jawab terhadap keputusan sendiri. Tahap keempat, klien mau berbicara tentang perasaannya secara mendalam, tetapi bukan perasaannya sekarang. Misalnya, yaitu saya merasa hancur ketika guru saya menghukum karena saya menyontek. Ketika perasaannya telah terekspresikan, kadang mereka heran dengan ekspresinya sendiri. Mereka mengingkari atau mengaburkan pengalaman itu, walaupun mereka juga menyadari bahwa mereka memiliki perasaan-perasaan semacam itu sekarang. Klien mulai mempertahankan nilai-nilai yang diintrojeksi dari orang lain, dan mulai melihat ketidakkongruenan antara pandangan mengenai dirinya sendiri dengan pengalaman hidupnya. Mereka mulai menerima kebebasan dan tanggung jawab lebih dari di tahap ketiga, dan mulai mencoba-coba melibatkan dirinya dalam hubungan dengan terapisnya. Tahap kelima, klien mulai mengalami perubahan dan pertumbuhan yang penting. Mereka dapat mengekspresikan perasaan saat itu, walaupun simbolisasi perasaan itu belum tentu tepat. Mereka mulai mengevaluasi secara mendalam perasaan-perasaannya dan menemukan hal baru yang segar dalam dirinya. Dan mereka juga mengalami diferensiasi perasaan dan mengembangkan apresiasi terhadap dirinya. Mereka mulai mengambil keputusan pribadi dan mau bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Kemudian tahap ke-6 ditandai dengan pertumbuhan yang dramatis. Klien bergerak mantap mendekati fungsi yang utuh atau aktualisasi diri. Kesadaran menerima masukan secara bebas, pengalaman yang sebelumnya diingkari atau dikaburkan. Mereka menjadi semakin kongruen atau mampu mencocokkan pengalamannya sekarang dengan kesadaran dan dengan ekspresi yang terbuka. Mereka tidak lagi menilai diri memakai kriteria eksternal, karena mereka memakai self-konsepnya sebagai kriteria penilaiannya. Menarik karena pada tahap ini, klien juga mengalami perubahan-perubahan fisik seperti otot-otot menjadi santai, air mata mulai mengalir, pernafasan lebih baik, dan simptom gangguan fisik hilang. Terapi dihentikan pada tahap ini. Tetapi klien tetap terus berkembang ke tahap akhir. Kemudian tahap ketujuh yaitu terjadi di luar suasana terapeutik, yaitu klien mencari fungsi seutuhnya atau become fully functioning. Mereka mampu menggeneralisir pengalaman terapinya di dunia nyata, dan mereka menjadi kongruen dan menerima diri positif tanpa syarat dan mampu menciptakan dan bersikap empati kepada orang lain. Selanjutnya, aplikasi Carl Rogers yang adalah hasil. Jika proses perubahan terapeutik bisa berlangsung, hasil-hasil yang dapat diamati bisa diharapkan. Tentu tidak semua bisa mencapai hasil yang optimal, karena masalah yang dihadapi klien sangat bervariasi dalam jenis masalah, tingkat kepahaman masalah, dan tingkat kerumitan atau kompleksitas masalah. Roger mengemukakan terapi yang berhasil akan menggerakkan klien untuk berubah menjadi 1. Semakin kongruen, 2. Semakin kurang defensif, 3. Menjadi semakin terbuka untuk mengalami hal baru, yaitu mereka tidak takut dengan pengalaman-pengalaman yang baru yang dia dapat. Kemudian keempat, semakin realistis dalam memandang dunia. 5. Mengembangkan penerimaan diri positif, yaitu mulai menerima dirinya sendiri. 6. Menguraikan jarak antara self ideal dengan self nyata. 7. Semakin tidak rentan dengan ancaman. Ke-8, semakin hilang kecemasannya. 9. Berusaha memiliki pengalamannya sendiri. 10. Menjadi semakin bisa menerima orang lain. Dan yang terakhir adalah menjadi semakin kongruen dalam berhubungan dengan orang lain. Kemudian, dalam teori Carl Rogers ini terdapat kelebihan dan kekurangannya.
Kelebihannya yang pertama itu pencatatan yang tepat mengenai jalannya terapi ini memungkinkan Roger menyelidiki jalannya perawatan secara objektif dan kuantitatif. Kemudian yang kedua itu identifikasi dan hubungan terapi sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadiannya. Ketiga, lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik. Keempat, penekanan emosi, perasaan afektif dan terapi. Kelima, menawarkan perspektif yang lebih up to date dan optimis. Keenam, klien memiliki pengalaman positif dalam terapi ketika mereka fokus dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian klien merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh ketika mereka mendengarkan dan tidak dijustifikasi. Kemudian pendekat ini menekankan bahwa konseli dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan proses konselingnya. Yang 9, konseli diberi kebebasan untuk merubah dirinya sendiri. Kemudian pentingnya hubungan antara pribadi dalam proses konseling. Kemudian pentingnya konsep diri dan konselor berperan untuk mengarahkan dan menunjukkan sikap penuh pemahaman dan penerimaan. Selanjutnya, kekurangan pada teori Carl Rogers. Pandangan Rogers terletak pada perhatiannya yang semata-mata melihat kehidupan sendiri dan bukan pada bantuan untuk pertumbuhan serta perkembangan orang lain. Kemudian Rogers juga mengabaikan aspek-aspek sadar dalam tingkah laku manusia karena ia lebih melihat pada pengalaman masa sekarang dan masa depan, bukan pada masa lampau yang biasanya menyebabkan penyakit traumatik. Apa saja kekurangan dalam teori Carl Rogers? Yaitu yang pertama, terapi berpusat pada klien dianggap terlalu sederhana. 2. Terlalu menekankan aspek afektif, emosional, dan perasaan. 3. Tujuan untuk setiap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu luas dan umum sehingga sulit untuk menilai individu. 4. Tidak cukup sistematik dan lengkap terutama yang berkaitan dengan klien yang kecil tanggung jawabnya. 5. Sulit bagi terapis untuk bersifat netral dalam situasi hubungan interpersonal. 6. Terapi menjadi tidak efektif ketika konselor selalu non-direktif dan pasif. Mendengarkan dan bercerita saja tidak cukup. 7. Tidak bisa digunakan pada penderita psikopatologi yang parah. 8. Minim teknik untuk membantu klien memecahkan masalahnya. 9. Terkadang konseli seolah-olah merasa tidak diarahkan dan merasa tidak adanya tujuan yang jelas dari proses konseling, apalagi jika tidak adanya pengarahan dan saran dari konselor. 10. Pendekatan ini dianggap terlalu terikat pada lingkungan kebudayaan Amerika Serikat yang sangat menghargai kemandirian seseorang dan pengembangan potensi dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu 11. Selain stereotip konseling yang beraliran ortodoks akan sulit diterapkan terhadap siswa dan mahasiswa dan jarang dilaksanakan dalam institusi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, kritik teori Carl Rogers. Pusat daripada teori Rogers adalah dorongan untuk berkembangan dan aktualisasi diri. Namun ternyata Rogers lupa tidak menjelaskan potensi bawaan yang mendukung dorongan-dorongan itu. Apakah potensi itu bersifat fisiologis atau psikologis? Apakah potensi itu dimiliki individu dalam kuantitas atau kualitas yang berbeda-beda? Dan bagaimana potensi itu bekerja mempengaruhi dorongan aktualisasi diri? Dorongan untuk mempertahankan diri yang bisa berwujud kebutuhan fisik tetapi juga kebutuhan psikis ekstrem yang membuat faktor pembawaan menjadi tidak jelas fungsinya. Kemudian laporan diri sebagai alat utama untuk memahami klien mendapat sorotan banyak pakar karena klien mempunyai peluang yang besar untuk menipu, mendistorsi isi si jiwa sehingga muncul keluar dalam bentuk yang sosiabel.
karena terapis hanya mendengar dan mencatat laporan diri klien. Terapis akan mengalami kesulitan untuk mengungkap faktor-faktor yang tidak disadari tetapi berpengaruh besar terhadap tingkah laku. Konsep kongruen, jujur apa adanya, ternyata diterapkan secara salah dalam konseling terapis Roger. Terapis yang mempunyai latar belakang profesional yang cukup semestinya menunjukkan kepada klien bahwa dirinya adalah orang yang profesional, yaitu yang memiliki kemampuan untuk membantu klien, alih-alih hanya menciptakan suasana penerimaan positif dan empati yang berarti dia tidak jujur kepada kliennya. Kemudian di sini ada biografi Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Mundare, Alberta dan Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Bandura adalah keturunan Polandia dan Ukraina. Ayahnya yang berasal dari Krakow dan Polandia, sedangkan ibunya berasal dari Ukraina. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di desa kecil sehingga Bandura menempuh pendidikan di sana. Kemudian keterbatasan pendidikan di kota terpencil seperti ini menyebabkan Bandura menjadi mandiri dan memiliki motivasi dalam hal belajar. Dan sifat-sifat yang berkembang ini terbukti sangat membantu dalam karirnya yang panjang. Bandura pernah menempuh pendidikan di sekolah kecil yang hanya memiliki seorang guru, yaitu cuma 2 orang guru menurut Bandura karena terbatasnya akses ke sumber daya pendidikan. Para siswa bertanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri. Kemudian Albert Bandura melanjutkan pendidikannya di University of British Columbia. Pada awalnya Bandura memilih jurusan ilmu biologi dan minatnya dalam psikologi terbentuk secara tidak sengaja. Kemudian setelah 3 tahun menempuh pendidikan, Bandura meraih gelar sarjana di tahun 1949. Kemudian meraih gelar master dalam bidang psikologi tahun 1951. Hingga setahun berikutnya meraih gelar doktor dalam bidang psikologi klinis. Setelah lulus, Bandura diterima bekerja di Stanford University. Saat itu juga, berbagai penelitian mulai dijalankan dan dikembangkan di tahun 1964. Albert Bandura dilantik sebagai profesor dan kemudian di tahun 1980 mendapatkan anugerah American Psychological Association untuk kategori Distinguished Scientific Contribution pada tahun 1980. Pada tahun berikutnya Bandura bertemu dengan Robert Sears dan belajar tentang pengaruh keluarga dengan tingkah laku sosial. Dan Walters, muridnya yang pertama, mendapat gelar doktor sebagai asistennya. Kemudian Bandura berpendapat, walaupun prinsip belajar cukup untuk menjelaskan dan meramalkan perubahan tingkah laku, prinsip itu harus memperhatikan 2 fenomena penting yang diabaikan atau ditolak oleh paradigma behaviorisme. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, yaitu salah satunya konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dan pemikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori Albert Bandura. Teori belajar sosial atau social learning theory dari Bandura didasarkan pada konsep saling menentukan atau reciprocal determinism tanpa penguatan atau beyond reinforcement dan pengaturan diri atau berpikir atau self-regulation atau cognition. 1. Determinism reciprocal, yaitu pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik
yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Determinis resiprokal adalah konsep yang penting dalam teori belajar Bandura, menjadi pijakan Bandura dalam memahami tingkah laku. Teori belajar sosial memakai saling determinis sebagai prinsip dasar untuk menganalisis fenomena psikososial di berbagai tingkat kompleksitas, dari perkembangan intrapersonal sampai tingkah laku interpersonal, serta fungsi interaktif dari organisasi dan sistem sosial. Yang kedua ada tanpa reinforcement. Menurutnya, reinforcement penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak. Tetapi itu bukan satu-satunya pembentuk tingkah laku. Orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya. Belajar melalui observasi tanpa ada reinforcement yang terlibat. Berarti tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. Itu merupakan pokok teori belajar sosial. Yang ketiga ada kognisi dan regulasi diri, yaitu teori belajar tradisional sering terhalang oleh ketidaksenangan atau ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan proses kognitif. Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri atau self-regulation, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Aplikasi psikopatologi. Bandura sependapat dengan Eysenck dan Wolpe bahwa terapi tingkah laku dapat mengurangi reaksi kecemasan. Dia tidak percaya bahwa tekanan emosional menjadi elemen kunci penyebab reaksi takut yang berlebihan, sehingga harus dihilangkan agar tingkah laku dapat berubah. Menurutnya, masalah pokoknya adalah orang percaya bahwa dirinya tidak dapat menangani situasi tertentu secara efektif. B. Psikoterapi. Sama halnya dengan respon emosi yang dapat diperoleh secara langsung atau secara vikarios. Menghilangkan tingkah laku atau yang tidak dikehendaki dapat dilakukan secara langsung atau secara vikarios pula. Penakut dapat mengubah rasa takutnya dengan melihat model yang tanpa rasa takut berinteraksi dengan hal yang ditakutkan itu. Secara umum, terapi yang dilakukan Bandura adalah terapi kognitif sosial. Tujuannya untuk memperbaiki regulasi self melalui pengubahan tingkah laku dan mempertahankan perubahan tingkah laku yang terjadi. Ada 3 tingkatan keefektifan suatu treatment, yakni tingkat induksi perubahan, generalisasi, dan pemeliharaan. C. Metodologi. Bandura banyak meneliti masalah dunia nyata dalam laboratorium, seperti masalah agresi, fobia, penyembuhan dari serangan jantung, perolehan dari kemampuan matematik pada anak. Tujuan pokoknya adalah untuk menyatukan kerangka konseptual yang dapat mencakup berbagai hal yang mempengaruhi perubahan tingkah laku dalam setiap kegiatan, keterampilan dan keyakinan diri yang menjamin pemakaian kemampuan secara optimal dibutuhkan agar diri dapat berfungsi sukses. Kelebihan dan kekurangan teori Albert Bandura. Kelebihan teori Albert Bandura. Teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar lainnya. Karena itu, menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atau stimulus airborne, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditentukan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan immersion atau peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian yang empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Kekurangan teori Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik permodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru.
Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang tidak diterima dalam masyarakat. Selanjutnya, kritik teori Albert Bandura. Teori konektif sosial Bandura mengembangkan hipotesis dan riset yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan teori kepribadian lainnya. Di antara ratusan penelitian yang menguji asumsi-asumsi Bandura, topik yang paling luas diteliti adalah efikasi diri dan modeling kekerasan. Kemudian ranah pendidikan dan dunia kerja memanfaatkan efikasi diri, yaitu untuk meramaikan taraf sukses seseorang pada masa yang akan datang. Kemudian teori konektif ini sering dikelompokkan ke dalam paradigma behavioristik, yaitu karena hanya membahas tentang aspek kepribadian yang ada di permukaan, kemudian membahas tingkah laku yang tampak. Penekanan pada tingkah laku yang dapat diamati atau yang disebut juga dengan observable itu berakibat Bandura melupakan atau mengabaikan aspek perbedaan manusia, kekuatan motivasi yang disadari ataupun tidak disadari, fungsi konektif sebagai wakil nilai-nilai kemanusiaan dan penentu tingkah laku. Kemudian teori konektif sosial mempelajari ekspektasi, kontrol penguatan diri, kecemasan, dan pertahanan, dan variabel yang terlihat dengan belajar melalui pengamatan. Namun semuanya dibiarkan ke dalam potongan-potongan dan tidak disatukan dalam satu sintesa yang komprehensif. Fungsi konektif yang menjadi sentral dan variabel pribadi tidak mendapat elaborasi yang cukup, sehingga cakupan proses konektif bisa menjadi sangat luas semua atribut pribadi. Demikian saya akhiri presentasi dari kelompok 5, dan terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan mahasiswa dan dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Kepribadian, yaitu Ibu Weni Wulandari, SPSI, MSI. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.